Terima kasih. Kita memberikan berita agak kurang menyedihkan bahwa dua pesawat Super Tucano dari Skadron Udara 21 Malang, Abdaman Saleh, lost contact pada siang tadi di daerah Pasuruan. Kedua pesawat itu dengan tail number Tingo 3103 dan Tingo 3111 mengalami lost contact pelaksanaan provinsi latihan formasi, rutenya di Lanut Abdaman Saleh dengan lokal area. Keduanya take off pada pukul 10.51 dan lost contact pada pukul 11.18 di sekitar hampir 2 menit kemudian. Kemudian saat ini satu pesawat mengalami accident setelah evakuasi dari masyarakat. Jadi yang menjadi pilot adalah untuk pesawat Tingo 1311 adalah letkol penerbang Sandra Gunawan dan di belakangnya adalah Kolonel ADM Widiono. Selanjutnya pesawat kedua Tingo 1303, pilotnya Mayor Penerbang Yuda Aseta dengan backseaternya adalah Kolonel Penerbang Suban. Demikian yang bisa saya laporkan sampai saat ini. Saat ini sedang ada penyelidikan lebih lanjut untuk hal-hal lain masih kita sedang tunggu. Saya sendiri dalam pesawat sedang menuju ke Abdaman Saleh ini, dalam pesawat Angkatan Udara. Ya, Pak Agung, bisa disampaikan kembali kepada pemirsa Kompas TV, ini sebenarnya pesawatnya dari mana ke mana, bawa berapa banyak kru di sana, dan seperti apa sebenarnya, Pak? Oh, jadi gini, pesawat ini latihan formasi ya, formasi flight, formasi 1, formasi 2, 3, 4. Nah, kebetulan yang terbang adalah 4 pesawat. Namun, di perjalanan mungkin mereka berpisah atau bagaimana, tapi yang jelas, dari 4 pesawat ini, 2 pesawat melanjutkan pelatihan dan 2 pesawat diketahui hilang. Masing-masing pesawat terisi 2 penerbang di dalamnya. Kaput. Oke. Nah, ketika lost contact ini, adakah informasi dari 2 pesawat yang bisa dihubungi? Apakah ada kabut atau seperti apa? Karena kita mengetahui bahwa ini jatuh di lereng Gunung Bromo, Desa Kedowong. Ya, itu kami belum dapat informasi lebih lanjut. Nanti saya kan perjalanan 1 jam ke Malang. Nanti kira-kira sampai di sana kami silakan kontak saya lagi. Saya akan informasi lebih jelas. Kalau saya belum bicara sama orang yang bersangkutan, saya tidak bisa menyampaikan kepada pesawat sekalian. Oke, Pak, kalau bagaimana dengan kondisi pilot dan juga awak pesawat lainnya yang ada di 2 pesawat yang hilang kontak? Sebelum terbang, laporannya pesawatnya sehat, seorang sehat, tidak ada masalah sama sekali. Baik-baik saja. Berarti tidak ada korban jiwa ya? Bukan, pada saat sebelum terbang itu sehat dan ini. Oke. Mengenai korban jiwa, saya belum bisa menyampaikan karena saya belum dapat informasi lebih lanjut. Oke, berarti total ada 4 orang yang sampai saat ini juga masih dicari, di mana 4 orang dari 2 pesawat lainnya dalam kondisi selamat, begitu Pak Betul. Agung? Dari 2 pesawat yang lain sudah mendarat dengan selamat dari pukul 11.51, tapi yang 2 lagi belum. Laporannya belum sampai ke lebih detail lagi. Saya baru bisa menyampaikan mengenai hilangnya 2 pesawat dan kemungkinan jatuh dengan kru-krunya saja. Pak, tadi kalau kita berbicara soal pesawat TNI AU yang jatuh di Pasuruan ini, seperti apa sebenarnya pesawat ini digunakan, baik untuk latihan dan juga kita tahu bahwa Super Tucano ini untuk tempur, Pak. Dan ini jatuh di lereng Gunung Bromo yang kita tahu banyak sekali pohon-pohon, hutan-hutan dan sebagainya. Bisa diinformasikan kepada pemirsa Kompas TV sebenarnya untuk dalam kondisi apa memang pesawat ini digunakan oleh para personel TNI AU? Ini adalah pesawat turboprop, ya, propeller untuk tempur. Kecepatannya tidak secepat pesawat jet, tapi dia digunakan untuk dukungan serangan darat. Jadi lebih kepada serangan air to ground, untuk serangan darat. Nah, tapi pesawat ini cukup canggih dan modern, jadi tidak kalah dengan pesawat tempur. Cuman hanya kecepatan saja relatif lebih rendah dan bisa lebih lama loitering karena dia menggunakan mesin turboprop, itu propeller. Oke. Ya. Nah, tadi kami juga sempat berhubung dengan Kepala BPBD dan juga jurnalis Kompas TV menginformasikan bahwa medan dari pesawat TNI AU yang jatuh ini cukup sulit. Tidak bisa diakses dengan kendaraan roda 4. Roda 2 pun bahkan juga cukup sulit. Lalu skenario apa yang disiapkan oleh TNI AU untuk mengevakuasi dan juga memindahkan bangkai pesawat? Kami akan segera melaksanakan pencarian dan tentunya kita mengerahkan pesawat TNI AU seperti helikopter dan sebagainya. Kita memiliki peralatan untuk itu, jadi nanti akan dikerahkan. Saya belum bisa mengatakan sekarang karena ini mohon izin. Kalau diizinkan saya berhenti dulu karena pesawat
pilotnya sudah mau taksi, Pak. Nggak boleh Oke. saya bicara Baik. dengan telepon. Baik, terima kasih Kadispen TNI AU Kolonel Agung Sasongko Jati atas informasinya kepada pemirsa Kompas TV. Mudah-mudahan ini juga bisa membuat masyarakat mengetahui sebenarnya bahwa tadi sudah disampaikan ada 4 orang hilang, ada 4 pesawat yang terbang, 2 pesawat hilang kontak, sementara 2 pesawat lainnya selamat. Terima kasih sekali lagi Kadispen TNI AU Kolonel Agung Sasongko Jati atas informasinya. Dan saudara, breaking news Kompas TV masih akan kami lanjutkan usai jeda, jadi tetaplah bersama kami. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Sayoli terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang Sayoli nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Mood booster favorit gue nih. Mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Rasakan harmoni suara persatuan dalam event lari jarak jauh paling bergengsi di penghujung tahun ini. Ketahui pula meriahnya Bang Jateng, Pawone, wadah UMKM bersama masyarakat sekitar Candi Borobudur dalam memajukan pariwisata dan ekonomi. Jadilah saksi Borobudur Marathon 2023. Powered by Bang Jateng. Minggu 19 November pukul 4:30 pagi. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagro E Plus MFGM Pro Gentle Care. Healthy digestion for A Plus Kids. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, masih bersama saya Muhammad Syahriza dan juga sejumlah narasumber yang ada di studio. Ada Bang Julius Suman, jurnalis Kompas TV, lalu juga ada pengamat militer dari ISES, Mas Hairul Fahmi. Tadi kami juga sempat bergabung dengan Kadispen TNI AU, Marsma Agung Sasongko Jati yang menyampaikan bahwa ada 4 pesawat yang terbang dalam misi latihan, 2 diantaranya telah kembali dengan selamat dan 2 pesawat lainnya hilang kontak. Masing-masing pesawat ada 2 kru di sana dan 4 kru dinyatakan selamat, sementara 4 kru lainnya dinyatakan masih dalam pencarian. Pihak dari Kadispen TNI AU juga menyampaikan
bahwa saat ini masih akan terus mendalami terkait dari penyebab jatuhnya pesawat TNI AU di Pasuruan dan belum mendapatkan informasi terbaru soal penyebab, lalu bagaimana dengan korban jiwa maupun korban luka di sana. Sementara pihak BPBD dan juga Polri masih dalam perjalanan menuju lokasi jatuhnya pesawat TNI AU. Saya akan ke Bang Julius, jurnalis Kompas TV yang juga sempat berkunjung ke pabrik buatan dari pesawat TNI AU yang jatuh di Pasuruan ini. Bang Julius, tadi Kadis TNI AU juga menyampaikan bahwa pesawat ini memang dalam misi latihan dan ada 4 kru yang memang sudah dinyatakan selamat, sementara 4 di 2 pesawat yang jatuh ini belum ditemukan dan masih dalam pencarian. Dari mulai misi latihan ini sebenarnya dari pernyataan dari Kadis TNI AU ini, menurut Bang Julius, apakah memang dalam kondisi sehat itu juga pasti diwajibkan untuk pesawat, dan sebelum pesawat ini hilang kontak, 2 pilot dari pesawat TT3111 dan juga TT3103 ini dalam keadaan kondisi sehat. Bang Julius melihatnya seperti apa hingga akhirnya hilang kontak, dan kami juga sempat berbincang bahwa ada kursi lempar atau kursi lontar begitu yang memang menjadi spesifikasi dari pesawat ini. Idealnya seperti apa sih, wajibnya seperti apa untuk pesawat dari pilot ini mengendarai pesawat tempur tersebut, Bang Julius? Kalau pesawat sebelum terbang pastinya sudah laik ya, pasti sudah dicek betul segalanya gitu. Nah, termasuk personilnya ya, pasti itu kualifikasinya top itu. Apakah terkait faktor apapun penyebabnya tetap harus tunggu investigasi. Betul. Ya. Tapi ini kan posisinya 4 pesawat Super Tucano sedang latihan terbang formasi ke area-area tertentu itu tadi. Cuma dalam perjalanan 2 unit lost kontak. Ya. Kalau dari kronologi kan waktunya sama tuh 11.18 yang dibagikan oleh yang beredar itu. 11.18 ada 2 unit yang tiba-tiba lost kontak. 2 selamat. Ini masing-masing pesawatnya backseater, ada front seater, backseater. Jadi ada 2 orang masing-masing pesawat. Jadi 8 orang. Nah, 2 pesawat kan aman ya. Yang lost kontak 2 unit. Berarti ada 4 orang kan. Berarti 4 orang masih dalam pencarian. Nah, lost kontak itu menandakan apa? Belum misteri gitu. Kita juga masih menunggu. Betul. Apakah ini cuma berandai-andai aja? Apakah dalam terbang formasi itu tiba-tiba serempetan atau apa? Nggak tahu gitu. Betul. Atau kok bisa barengan gitu. Itu yang dikhawatirkan ketika Bang Julius melihat rilis waktunya begitu ya? Rilis waktunya sama. Terus kebetulan yang masih tanda tanya adalah 2 unit sekaligus. Berbarengan di apa waktu yang terjadi sama. gitu. Itu perlu investigasi, perlu dicek di lapangan, perlu investigasi panjang lah. Untuk bisa menjelaskan apa penyebab kecelakaan ini. Oke, kita sekarang bergabung dengan pengamat dari pengamat militer dari ISES, ada Mas Hairul Fahmi. Mas Hairul Fahmi, ini dari pernyataan Bang Julius tadi dan juga pernyataan dari Kadis TNI AU. Sama teman memilih, Kompas TV, Rumah Pemilu. Disiarkan langsung dari Gedung Komisi Pemilihan Umum. Inilah Rumah Pemilu bersama Maidop Elfrina. PDI Perjuangan menegaskan sudah tutup buku soal keanggotaan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dan wali kota Medan di partai berlambang banteng moncong putih itu. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan akan menunda pemeriksaan terhadap peserta pemilu 2024 dalam kasus dugaan korupsi.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut akan ada satgas bentukan TPN Ganjar Mahfud yang khusus untuk mengurusi masalah hukum dan kecurangan dalam pemilu. Halo, selamat sore saudara, kita berjumpa kembali dalam program Rumah Pemilu. Informasi seputar gelaran pemilu 2024 kami hadirkan selama 60 menit ke depan bersama saya Maidop Elfrina. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama di program Rumah Pemilu hari ini datang dari PD Perjuangan yang menegaskan sudah tutup buku soal keanggotaan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan di partai berlambang banteng moncong putih itu. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyebut DPC PDIP Kota Solo dan Kota Medan telah memberikan surat soal tutup buku keanggotaan partai kepada Gibran dan juga Bobi. Namun saat wartawan memastikan apakah surat itu untuk keduanya merupakan bentuk pemecatan dari PD Perjuangan, Hasto enggan merinci soal itu. Hasto pun bilang partainya kini hanya fokus untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres di pemilu 2024. Itu sudah semua tutup buku, yang penting pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud dengan penuh keyakinan. Itu sudah dengan Gibran, Pak? Gibran. Ya, kenapa semua. Mas Gibran juga sama, sudah tutup buku, surat sudah diberikan, DPC sama isinya. Yang beda hanya tanggal dan yang tanda tangan, tapi substansinya sama, ya. Penegasannya udah dipecat berarti? Ya, penegasannya adalah seluruhnya berkonsentrasi pada pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud dengan angka 3. Cawapres Koalisi Indonesia Maju yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi lebih lanjut soal surat dari DPC PDI Perjuangan Medan yang menyatakan Bobi tidak memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini meminta wartawan menanyakan langsung kepada pimpinan DPC bahkan DPP PDI Perjuangan termasuk soal bedanya perlakuan PDI Perjuangan kepada dirinya dan Bobi Nasution soal keanggotaan di PDIP. Yang kalau soal Mas Bobi Mas yang sudah dipecat PDI, itu Mas tanggapannya? Ya tanya Bobi dong, tanya ke Bobi ya. Kan perlakuannya beda sama Mas Gibran, perlakuannya kan beda sama Mas Gibran, nggak ada pemecatan. Untuk masalah itu keputusannya ada di para pimpinan partai ya. Kalau perlakuannya lain ya tanyakan kenapa ke Pak Ketua DPC atau yang dari DPP. Keputusan PDI Perjuangan memberikan sanksi kepada Bobi Nasution yang mendukung pasangan Capres-Cawapres lain dianggap Ganjar Pranowo sudah tepat. Ganjar menyatakan sanksi yang diberikan kepada Bobi tidak akan mengganggu perolehan suaranya di Sumatera Utara. Ganjar masih optimistis bisa meraih hasil yang baik di Sumatera Utara saat Pilpres 2024. Ya, kami sangat optimis kalau memang indisiplin dan aturan partai tidak ditepati, saya kira Sementara itu, Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution mengucapkan terima kasih kepada PDI Perjuangan setelah dianggap tak lagi memenuhi syarat sebagai anggota partai. Bobi Nasution mengakui telah menerima surat pemberitahuan dari DPC PDIP Kota Medan mengenai statusnya sebagai kader PDIP. Soal isi surat yang menyebutnya tak lagi memenuhi syarat sebagai kader PDIP dan isu pemecatannya, Bobi minta ditanyakan langsung ke Ketua DPC PDIP Kota Medan. Ya suratnya, pokoknya suratnya baru saya terima tadi malam, saya sudah terima suratnya tadi malam. Isi suratnya
Ya, tanggapannya terhadap surat itu seperti apa, Pak? Tanggapannya, tentunya terima kasih kepada PDI Perjuangan yang sampai dengan hari ini juga mensupport saya di pemerintah Kota Medan, yang mudah-mudahan kedepannya terus mensupport. Disebutkan Pak, kalau misalnya Bapak tidak memenuhi syarat lagi sebagai kader PDIP, itu apakah artinya Bapak dipecat atau seperti apa, Pak? Waktu itu ada Ketua Hasim di situ. Pak, ya, mungkin dari KTA-nya gimana nih, Pak? Ya, pokoknya gimana nih, Pak? Suratnya, isinya, maknanya, yang tanda tangannya Pak semua, tadi juga ada sini. Sementara itu, usai Bobi Nasution ramai resmi mendukung paslon Prabowo Gibran, Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Medan menerbitkan surat terhadap menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Dalam surat tertulis, Bobi terbukti melanggar kode etik disiplin dan tak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDIP. Dalam kop surat DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada poin ke-9, 4 November 2023, partai telah mengundang Bobi Nasution untuk memberikan klarifikasi perihal dukungannya kepada paslon lain dari Koalisi Indonesia Maju. Partai memberikan waktu 3 hari, namun hingga batas akhir Bobi tak kunjung mengundurkan diri, apalagi mengembalikan KTA. Atas hal ini, PDI Perjuangan menyatakan Bobi Nasution terbukti melanggar kode etik disiplin dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan. Sementara perihal pemecatan Bobi diserahkan sepenuhnya ke DPP PDI Perjuangan. Sementara itu, saudara, narasi Pilpres 1 putaran terus disuarakan 2 kandidat Capres-Cawapres di pemilu 2024. Namun pasangan Ganjar menilai atau Ganjar Mahfud ini menilai sulit Pilpres 1 putaran. Saya yakin kita bisa menang 1 putaran. Soal 1 putaran, amin kita. Bertarung di Pilpres 2024, 2 kandidat Capres-Cawapres percaya diri menang 1 putaran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno sebut padatnya komposisi Koalisi Indonesia Maju jadi vitamin tambahan penambah keyakinan Prabowo Gibran menang 1 putaran. Ya, semakin banyak pendukung tentu itu merupakan vitamin tambahan bagi kita ya. Tetapi itu juga bukan berarti bahwa kita memberikan harapan kepada masyarakat bahwa semakin banyak ya tentu semakin besar suara akan diperoleh. Tetapi yang paling penting adalah kerjasama, kerja keras, dan menyapa masyarakat. Sebanyak mungkin tangan disalam oleh Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran kepada masyarakat, tentu itu akan berdampak positif terhadap perolehan suara kita. Dan inilah membangun optimisme kita untuk bisa menang 1 putaran ke depannya. Keyakinan menang 1 putaran juga disuarakan pasangan Amin. Terlebih, menurut Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawait, pasangan Amin dapat nomor urut 1 di pemilu 2024. Amin kemudian ketika ngambil urut pendaftaran kita menjadi urutan pertama yang mengambil nomor urut. Kemudian kita dapat nomor 1 pula. Ini saya anggap sebagai tanda-tanda bahwa pasangan Amin akan menjadi juara 1. Lebih gampang diomongkan nomor 1 putaran memang. Dia dihubung-hubungkan ya, nomor 1 putaran. Ya, tapi memang fakta politik tidak sesederhana itu. Berbeda dengan yang lainnya, juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Yusuf Lakaseng, menyebut secara objektif sulit Pilpres 1 putaran, apalagi ada 3 kandidat yang ikut dalam kontestasi. Kalau kita lihat kontestannya ada 3, Kristi ya, memang secara objektif akan sulit 1 putaran. Karena tidak ada pasangan yang incumbent seperti zaman SBY periode kedua, ya. Saya nggak tahu kalau misalnya pasangan nomor 2 merasa mereka incumbent karena ada anak presiden di situ setelah diselundupkan lewat proses MK yang ditemukan pelanggaran etik beratnya itu, ya nggak tahu ya. Tapi ya terserah saja. Tapi secara objektif tidak mungkin 1 putaran. Yang bisa adalah 2 putaran karena ketiga
pasangan ini juga pendukungnya juga banyak ya, dan saya kira realistisnya sih 2 putaran mestinya. Satu putaran bisa saja kecuali dipaksakan dengan Dipaksakan maksudnya bagaimana? tanda petik berarti akan ada kecurangan yang sistematis dan terstruktur gitu ya. Karena ya secara objektif sebenarnya tidak mungkin gitu ya. Sebelumnya, Pilpres 1 putaran pernah terjadi di pemilu 2009 silam. Pasangan petahana SBY Budiono berhasil menang 1 putaran, mengalahkan 2 kandidatnya, yakni pasangan JK Wiranto dan Mega Prabowo. Pilpres 1 putaran dianggap memenuhi syarat jika capres sudah mendapat 50% plus 1 suara. Narasi menang 1 putaran sah-sah saja untuk mengkonsolidasikan mesin politik dan membangun opini publik. Namun tetap, suara pemilihlah yang jadi penentu. Tim Liputan, Kompas TV. Tetaplah bersama kami di Rumah Pemilu Usai Jeda. Kami punya informasi dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengungkap pembicaraan Kaisang Pangarep dengan Megawati Soekarno Putri di acara pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Mau liburan kemana? Bareng Tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di Tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Baru Neo Ultra Cup Gold. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Indomie Hababis yang hotnya viral. Hal kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie seblak hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. sakit, Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagrow E+ MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagrow E+ MFJN Pro Gentle Care. Healthy digestion for A+ kids. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu.
Masih bersama saya Maido Pelfrina di program Rumah Pemilu. Saudara, kita lanjutkan informasi di Rumah Pemilu hari ini dari Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang mengungkap isi pembicaraan antara Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menurut Hasto, pembicaraan itu soal Kaisang melapor kalau ia sudah menjadi Ketua Umum PSI. Hal itu disampaikan Kaisang saat menghadap dan menyalami Megawati Soekarno Putri sebelum penarikan nomor urut Capres-Cawapres di gedung KPU pada Selasa malam 14 November. Ya, Mas Kaisang cerita menjadi Ketua Umum PSI. Itu aja, Pak. Ya begitu aja, terus salaman, ya salaman, ya terus salaman, ya kita sama-sama ya selamat menjadi Ketua Umum PSI, kan sudah tahu, sudah diberitakan, ya. Pak, ada hoax kalau salaman itu tuh Bu Mega mencuek. Ya udahlah, udah kita udah nggak perlu lagi drama-drama. Yang penting dengan nomor 3 Pak Ganjar, Prof Mahfud bekerja memberikan jawaban yang terbaik karena prosesnya muncul dengan jalan lurus. Bukan dengan jalan manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut ia menyalami Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri karena ia sangat menghormati Megawati. Gibran juga mengungkap bahwa ia sempat berbincang dengan Megawati. Gibran menanyakan kabar dan kesehatan masing-masing. Orang yang saya hormati, orang yang paling dituakan di acara kemarin, ya otomatis saya harus sungkem dan menyalimi beliau, termasuk adik. Kemarin kayaknya sempat bicara juga sama dia menanyakan keadaan aja, sehat, itu yang penting. Sementara itu, saudara, terkesan tidak diresponnya sungkeman Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep kepada Megawati. Menurut politikus PSI Ade Armando menilai langkah yang luar biasa apa yang dilakukan ketumnya adalah politik santuy Kaisang. Politisi PSI Ade Armando mengatakan sikap Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sungkem ke Megawati merupakan langkah yang luar biasa. Ia menyebut sungkeman Kaisang menunjukkan politik santuy atau politik santai yang diperlihatkan oleh Ketua Umum PSI. Namun Ade Armando mengakui memang kondisi politik antara PSI dengan PDIP yang merupakan partai yang berkuasa saat ini tidak terlalu harmonis. Pertama, apa yang dilakukan oleh Mas Kaisang yang sampai bersimpuh ya di depan Bu Megawati itu adalah sebuah langkah yang luar biasa. Lalu itu juga dengan Gibran, itu adalah langkah yang luar biasa yang menunjukkan memang politik santuy dan santai yang dikatakan oleh Mas Kaisang selama ini ya. Walaupun selama ini barangkali hubungan antara PDIP dan PSI itu tidak terlalu harmonis, tidak terlalu mesra yang ditunjukkan gugatan oleh PDIP terhadap saya ini, tapi Mas Kaisang tetap menunjukkan kerendahan hatinya untuk menemui atau untuk meminta untuk sungkem pada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan kalau Kejaksaan Agung akan menunda pemeriksaan terhadap peserta pemilu 2024 terkait kasus dugaan korupsi. Informasi lebih lengkapnya akan hadir usai jeda di Rumah Pemilu. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko,
Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam, cuy. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan Kejaksaan Agung akan menunda pemeriksaan terhadap peserta pemilu 2024 terkait kasus dugaan korupsi. Penundaan pemeriksaan berlaku sejak penetapan sebagai peserta pemilu hingga berakhirnya pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung saat rapat dengan Komisi 3 DPR untuk membahas pengamanan dan penegakan hukum pemilu 2024 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkap ada kendala dalam menangani tindak pidana pemilihan umum, yakni tak bisa menahan para pelanggar. Lantaran pelanggar yang delik pelanggarannya diancam hukuman penjara di bawah 5 tahun. Menurut Burhanuddin, ketentuan tersebut dimanfaatkan oleh pelanggar untuk menghindari jerat hukum. Pak pimpinan, ini kan cuma soal pemilu toh, enggak. Jadi dalam penegakan hukum terkait dengan penanganan tindak pidana pemilu, kami juga memerintahkan kepada jajaran tindak pidana khusus dan jajaran intelijen untuk menunda proses pemeriksaan, baik dalam setiap tahap penyelidikan maupun penyidikan terhadap penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan para peserta dalam kontestasi pemilu pemilihan sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai selesai rangkaian penyelenggaraan pemilu berjalan. Anggota Komisi 3 dari fraksi PDI Perjuangan meminta klarifikasi dari Kabahar Polri Komjen Fadil Imran terkait dugaan anggota polisi memasang baliho parpol.
Hal itu diungkap dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI dengan Kepolisian Republik Indonesia tentang pengamanan pemilu 2024 di gedung DPR RI Jakarta. Anggota Komisi 3 dari fraksi PDIP Safarudin itu mengkritisi netralitas polisi jelang pemilu 2024. Safarudin menduga ada anggota polisi yang terlibat memasangkan baliho parpol. Mantan Kapolda Kaltim ini meminta Polri menindak tegas anggota polisi yang terlibat dalam dugaan pemasangan baliho parpol agar bisa menjaga netralitas TNI Polri di pemilu 2024. Mana nantinya pemilu itu akan berlangsung. Jadi saya kira tepat. Makanya kan ini juga saya mau minta Pak diklarifikasi saja sekarang karena sudah muncul di media sosial ini. Di Jawa Barat itu dengan di Jawa Tengah, ya, itu kenapa PSI dipasangkan oleh balehonya oleh polisi? PSI di Jawa Barat, Pak, ada di media. Maksud saya supaya diklarifikasi supaya Bapak bisa ini polisi yang memasangkan. Kalau begini Bapak jadi pemain. Dan Bapak tidak bisa mengamankan kalau ada kekacauan di situ. Sementara itu, Kabahar Kampolri Komjen Fadil Imran buka suara terkait dugaan anggota polisi yang memasang baliho salah satu parpol. Fadli menyebut sudah menghubungi Kapolda Jabar namun belum bisa mengklarifikasi dugaan tersebut. Jadi saya kira tepat kalau memang rapat hari ini adalah dengan Kemudian mengenai pemasangan baliho partai tertentu dibantu oleh polisi, Pak. Kami barusan cek ke Kapolda Jawa Barat, informasi tersebut belum bisa terklarifikasi, Pak. Belum bisa terklarifikasi. Nanti kalau memang ada, saya kira ekosistem dan mekanisme pelaporan terkait dengan hal tersebut akan kami perhatikan. Ratusan alat peraga kampanye calon legislator ditertibkan tim gabungan yang terdiri dari Bawaslu, Kota Singkawang, Satpol PP, Dishub, serta TNI Polri. 5 tim gabungan disebar di 5 kecamatan di Kota Singkawang. Penertiban ini difokuskan pada alat peraga yang melanggar ketentuan serta berisikan kalimat atau gambar ajakan maupun alat peraga yang melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum. Sebelum penertiban dilakukan, Bawaslu Kota Singkawang juga telah berulang kali melakukan sosialisasi serta menyurati partai terkait APK ini. Bahkan para caleg juga sempat diberikan kesempatan untuk menutupi sementara kalimat atau gambar ajakan di APK sambil menunggu tahapan pemilu memasuki masa kampanye yakni pada 28 November nanti. Memang minta bantuan dari personil Satpol PP ada 20 orang, TNI 10 orang, Polri 10 orang, dan Dishub 10 orang juga dari jajaran Bawaslu Kota Singkawang. Keseluruhan jajaran kita libatkan untuk memberikan dukungan. Jadi hari ini kita menertibkan pertama adalah alat peraga yang masuk kategori kampanye, yaitu ada ajakan, coblos segala macam. Yang kedua adalah alat peraga sosialisasi yang melanggar Perdatibum. Komisi 3 DPR RI meminta Polri untuk netral dalam pemilu 2024. Lalu bagaimana Polri bisa menjaga kenetralitasannya di gelaran pemilu 2024? Kita bahas usai jeda, tetaplah di Rumah Pemilu. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Slay terus, enaknya terus. Manis asam chewy, manis asam chewy, manis asam chewy. Slay sekarang, Slay nggak nempel di gigi. Manis asam chewy.
maju Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Rasakan harmoni suara persatuan dalam event lari jarak jauh paling bergengsi di penghujung tahun ini. Ketahui pula meriahnya Bank Jateng, Pawone, wadah UMKM bersama masyarakat sekitar Candi Borobudur dalam memajukan pariwisata dan ekonomi. Jadilah saksi Borobudur Marathon 2023, powered by Bank Jateng, Minggu 19 November, pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV, dipersembahkan oleh Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Netralitas Polri dalam menjaga situasi pemilu 2024 berjalan aman dan damai dipertanyakan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Aspek netralitas menjadi poin krusial yang dibahas di Komisi 3 DPR RI Rabu 15 November kemarin. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Safarudin minta Polri jangan sampai ada penyimpangan kewenangan dalam pengamanan di Pilpres 2024. Bahkan Safarudin menyatakan ia belum pernah melihat atau mendengar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo secara langsung menyatakan netralitas Polri di depan masyarakat. Menurut Safarudin, apabila Polri bermain dalam kecurangan dan ketidaknetralan, lalu siapa yang mengamankan pemilu? Saya minta jangan sampai ada penyimpangan di lapangan. Pasti perintahnya dari atas itu penggalangan dalam rangka pengamanan pemilu. Jangan sampai pelaksanaan di lapangan penggalangan untuk kelompok-kelompok tertentu. Kalau Polri ikut pemain di situ, terus siapa nanti mengamankan? Dan itu sumber terjadinya kericuhan, kekacauan itu kalau polisi ikut bermain di situ. Pernyataan yang disampaikan Safarudin itu memicu perdebatan antara Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni dan anggota Komisi 3 DPR Atria Dahlan. Sebagai pimpinan rapat, Saroni menanggapi pernyataan dari anggota Komisi 3 Safarudin yang menyampaikan sejumlah catatan soal ketidaknetralan Polri jelang pemilu 2024. Saroni sempat mengingatkan agar tudingan ketidaknetralan Polri disertai bukti. Arteria pun menginterupsi pernyataan Sahroni. Arteria minta Sahroni agar menaati tata tertib sidang. Enggak, ini saya minta Pak Ketua juga tertib dalam memimpin rapat komisi. Enggak, ini kenapa jadi Nanti kalau itu nanti dia akan kasih bukti lain hal, Pak. Tapi iya, kalau Bapak ini kan yang saya menyampaikan bertanya.
untuk menjelaskan kepada tugas Bapak itu mengatur lalu lintas, silakan diberikan kepada yang lain. Pimpinan juga berhak untuk menyampaikan pada hal anggota yang bicara. Iya, langsung itu aja. punya hak, nggak boleh nggak? Bukan hak pimpinan. Silakan nanti Anda mau bicara apa, nggak apa-apa. Hak Anda di situ di mana? Kenapa? Yang mengingatkan pasal. Nanti abis ini ntar kita sampaikan. Kita menjelaskan supaya. Enggak, saya tanya hak Anda untuk menanyakan bukti kepada salah satu anggota itu hak di mana? pimpinan. Interupsi pimpinan. Hak pimpinan. Interupsi pimpinan. Anda baca ini waktu tatip. berjalan terus nih pimpinan. Anda baca pimpinan tatip, itu. Silakan Pak Dede. lintas. Silakan Pak Dede. Kalau kebersamaan itu sudah berlalu ya begini. Ya kan? Nah, lanjutkan. Enggak, saya minta pimpinan. Pak Beni, silakan Pak Beni. Polemik netralitas Polri dipicu saat sejumlah anggota polisi mendatangi kantor DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah. Namun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membantah kalau tindakan itu sebagai bentuk intimidasi. Kapolri menyebut itu hanya kegiatan patroli rutin yang dilakukan anggota Polri ke tempat-tempat objek vital yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Kapolri menegaskan pihaknya dan jajarannya akan bersikap netral pada pemilu 2024. Jika ada anggota Polri yang tidak netral, Kapolri meminta warga mempersilahkan melapor dengan bukti yang cukup. Dan kalau ada pertanyaan, kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silahkan saja dilapor. Tentu kita akan proses, namun sebaliknya tentu harus ada bukti yang cukup. Jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup. Dan yang lebih utama, bahwa tugas Polri, saya kira juga sama dengan TNI, adalah bagaimana menjaga keutuhan masyarakat, keutuhan bangsa, persatuan dan kesatuan. Itu yang utama, siapapun presidennya. Jika ada anggota Polri yang tidak netral, Kapolri minta warga dipersilakan melapor dengan bukti yang cukup. Untuk mengawasi netralitas Polri di Pilpres 2024, Komisi 3 DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panitia Kerja atau Panja Netralitas Polri dalam Pemilu 2024. Namun pembentukan Panja Netralitas Polri masih akan dibahas dalam rapat internal Komisi 3 DPR RI. Tim Liputan, Kompas TV. Keraguan kalau Kepolisian Republik Indonesia akan netral di pemilu 2024 ini mencuat, dan hal ini disampaikan oleh Wakil Rakyat yang ada di Senayan, Jakarta. Dan Komisi 3 DPR ini juga meminta Polri untuk netral dalam pemilu 2024 mendatang. Lalu, bagaimana Polri bisa menjaga kenetralitasannya di gelaran atau kontestasi pemilu 2024? Sore hari ini kita bahas dalam program Rumah Pemilu bersama dengan Kabareskrim Polri periode 2009-2011, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat sore, Pak Ito. Selamat sore, Mbak Rai, Mbak Mai. Selamat sore. Pak Ito, muncul keraguan kalau nanti polisi atau Polri ini tidak netral nanti di gelaran pemilu 2024. Hal ini muncul atau mencuat keluar dari DPR RI, terutama Komisi 3. Tanggapan Anda? Ya, yang pertama adalah tentunya keraguan itu adalah merupakan satu hal yang wajar ya. Karena apa? Karena DPR ini kan representasi daripada rakyat, daripada masyarakat. Dan sekarang dalam era keterbukaan informasi publik, itu semua yang namanya menyangkut apa yang terjadi di lapangan akan sangat mudah untuk ditangkap melalui media-media digital. Ya, kemudian tentunya di sini adalah Polri telah menjawab semuanya. Jadi kalau saya melihat Polri ini harus dipisahkan ya antara Polri sebagai kelembagaan dan juga perorangan. Karena kalau secara kelembagaan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 bahwa Polri ini adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Ini sudah jelas ya. Kemudian juga itu juga ada aturan-aturan yang dituangkan dalam kode etik. Jadi setiap anggota Polri itu terikat dengan sumpah jabatan selama dia masih berdinas. Ya, kecuali kalau sudah purnawirawan. Nah, kalau dia melanggar, tadi Pak Kapolri sudah jelas mengatakan silahkan dilaporkan. Negara kita kan negara hukum ya.
tentunya semua harus berdasarkan bukti. Kita tahu ada beberapa seperti kejadian yang diangkat di Solo. Sebetulnya yang pengalaman saya selama 35 tahun menjadi anggota Polri, setiap pelaksanaan pemilu itu ada namanya operasi cipta kondisi. Nah, itu mungkin salah satu bagian, tetapi caranya yang mungkin karena sangat sensitif ya Mbak Maya. Jadi kemudian kan Pak Kapolresta Solo sudah minta maaf ya. Kemudian juga saya kira ini menjadi bahan evaluasi bagi Mabes Polri. Tapi percayalah, apa yang saat ini sudah dilakukan oleh lembaga Polri, termasuk dengan menerbitkan surat edaran ya atas netralitas Polri yang ditandatangani oleh Kadif Propam, ini menjadi pegangan. Jadi siapapun juga personil atau oknum anggota Polri yang melakukan tindakan, apabila ada laporan dan dilakukan penyelidikan ternyata terbukti, contohnya yang di Sumatera Utara, itu tentunya sudah dilakukan tindakan yang berupa pelanggaran kode etik yang sudah dibuktikan kepada masyarakat. Jadi silakan masyarakat kalau melihat ada hal yang demikian, tolong disampaikan berserta bukti. Jangan sampai tidak ada bukti, karena ini tentunya nanti akan menyulitkan bagi Polri untuk menindaklanjuti. Demikian, Bapak. Jadi Anda menilai kalau Polri sejauh ini menunjukkan kenetralitasannya ya. Tapi apa yang bisa menjamin Pak Ito kalau Polri bakalan netral sampai nanti seluruh gelaran pemilu 2024 ini selesai? Ya, saya kira mudah. Sekarang kan era digital, Mbak. Ya diviralkan saja, misalnya dilaporkan atau mungkin ada sesuatu yang di lapangan, kan sangat mudah sekarang bagaimana menangkap perilaku anggota Polri yang menyimpang ya. Saya kira dalam masalah proses pemilu ini yang harus dilakukan masyarakat. Jadi harus nunggu viral dulu ya Pak? Ya tentunya, kalau tidak kan bagaimana kalau hanya berdasarkan semacam satu perkiraan saja kan ya sulit ya untuk ditindaklanjuti. Karena ini kan kode etik, pelanggaran kode etik juga harus bisa dibuktikan dengan alat-alat bukti, misalnya apakah video, ataukah mungkin foto-foto, ataukah mungkin sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti. Yang itu yang mungkin kita harapkan dari Polri. Ya. Tentunya Polri yang mengharapkan demikian ya Mbak Mai. Jadi ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kapolri bahwa boleh menyebut kalau misalnya ada laporan seperti itu, tapi harus disertai dengan bukti-bukti seperti itu. Peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi belakangan ini menurutnya masih kurang bukti, menurut Anda? Kalau menurut saya kan apa yang sekarang sedang ditindaklanjuti kita menunggu ya, karena ada beberapa yang mungkin dari media ataupun dari perorangan yang menyampaikan ada pelanggaran-pelanggaran, indikasinya dan sebagainya. Tapi kan kita menunggu bukti, Mbak Mike. Sebetulnya masalah netralitas ini setiap pelaksanaan pemilu selalu terjadi ya. Sejak saya dulu juga menangani dikatakan Polri tidak netral. Bukan hanya Polri saja ya, tentunya kita lihat instansi lain. Apakah itu dari ASN, apakah itu dari teman-teman dari militer. Saya kira kita semua juga, kebetulan hal ini yang sekarang menjadi sorotan adalah Polri ya. Dan saya yakin bahwa Pak Kapolri juga tidak berani untuk mempertaruhkan jabatan beliau ya, apalagi mempertaruhkan marwah daripada Polri untuk memihak pada salah satu calon. Karena kita ini adalah instansi pemerintah atau instansi pemerintah yang penegak hukum yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk semua masyarakat, bukan untuk perorangan ya. Kita tidak peduli. Tadi Pak Kapolri kan menyampaikan bahwa siapapun yang menjadi presiden, maka Polri harus loyal, demikian. Oke, setuju dengan itu. Tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata melihat apa yang ada. Menghindari, orang kan berpikir bahwa bagaimana caranya bisa menjaga TNI Polri ini bisa netral dalam gelaran pemilu 2024. Meskipun kita juga sama-sama tahu ada kedekatan secara pribadi antara dua pimpinan TNI maupun juga Polri. Ini dua-duanya juga pernah menjabat di Solo, dekat dengan presiden, dan artinya dekat dengan keluarga salah satu bakal calon peserta pemilu 2024 atau Pilpres 2024. Ya, kita tadi sebagaimana saya sampaikan pertama, kita harus melihat antara lembaga Polri dengan perorangan. Perorangan itu mulai dari Kapolri sampai dengan anggota Polri, dan masing-masing kan tentunya juga memiliki tanggung jawab bagaimana sumpah jabatan beliau itu atau semua anggota Polri terhadap institusi ya. Kalau misalnya sampai ada pelanggaran, meskipun Pak Kapolri sekalipun misalnya, tentunya kalau memang ada bukti-bukti yang melihat bahwa beliau itu melakukan pelanggaran, kan tidak mungkin seorang Kapolri itu memiliki hak imunitas ya dalam organisasi itu, nggak ada ya. Itu saya kira semua, apalagi masyarakat akan mengawal ya. Dan kita tahu sekarang DPR pun kan tentunya sebagai dewan pengawas resmi ya.
Dan DPR pasti tidak akan tinggal diam ya, apalagi seorang pejabat, apakah Kapolri, apakah Kapolda, tentunya ini akan ada sanksi yang akan dikenakan kepada mereka. Tapi disinilah Mbak, peran daripada masyarakat untuk bagaimana mengawal, kemudian menyampaikan mungkin melalui saluran, apakah melalui Polri langsung atau kalau tidak percaya kepada DPR. Nah, DPR kan bisa memanggil dalam rapat. Jadi sama-sama mengawasi begitu ya Pak ya? Betul, betul sekali Mbak. Kita harus kawal demokrasi ini betul-betul bagaimana Pak Ito masyarakat. terakhir, dalam selama pernah kita menggelar pemilu, apakah pernah ada terbukti tindakan indisipliner dari anggota Polri, dan kalau misalnya ada, apa sanksi yang diberikan Pak? Nah, ada. Contohnya salah satu Kapolwil ya, saya tidak menyebutkan Kapolri mana, itu dicopot ya. Kemudian Kapolres bahkan Kapolda dicopot ya. Itu jelas waktu saat itu kan yang berkuasa siapa, dan yang bersangkutan itu kan lebih banyak mengarah kepada mendukung salah satu daripada calon yang memang pasti menang ya. Tapi dicopot yang bersangkutan. Kenapa? Nah, itulah bentuk daripada bagaimana Polri itu konsisten untuk menegakkan aturan internal. Ya, sehingga jangan khawatir masyarakat. Kami pun juga, kebetulan saya sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia, saya selalu dimintakan tanggapan dan saya selalu memberikan kepada Pak Kapolri hal-hal yang tentunya mengawal organisasi Polri, jangan sampai kita ini berubah fungsinya bukan sebagai alat negara tapi sebagai alat kekuasaan. Ini adalah ya melanggar marwah kita. Demikian Mbak Maya. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ito. Mudah-mudahan nanti memang bisa menunjukkan, Polri bisa menunjukkan kenetralitasannya dalam gelaran pemilu 2024 sampai nanti hasilnya keluar, sampai akhir nanti pemilu 2024. Terima kasih Kabar Reskrim Polri periode 2009 hingga 2011 Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Saya selalu Pak Ito. Usai jeda, Saudara, Rumah Pemilu akan kembali dengan informasi. Ganjar Pranowo menyebut akan ada Satgas bentukan TPN Ganjar Mahfud yang khusus untuk mengurusi masalah hukum dan kecurangan dalam pemilu. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Healthy digestion for A+ kids. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Slay terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Slay oleh. Sekarang Slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam, cuy. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Slay oleh terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Slay oleh. Sekarang Slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam, cuy. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Ini semangat Indonesia.
semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Oleh terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang Slay Oleh nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot tulang dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud kini tengah mengumpulkan bukti-bukti dugaan kecurangan pemilu. Hal ini diutarakan Ganjar saat menghadiri pengukuhan guru besar di kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Kamis siang. Ganjar juga menegaskan akan ada satgas bentukan TPN Ganjar Mahfud yang khusus untuk mengurusi masalah hukum dan kecurangan dalam pemilu. Ya, timnya sedang bekerja, tapi kita serahkan pada penyelenggara pemilu. Mudah-mudahan semuanya akan bisa melaksanakan, dan saya percaya institusi ini pasti semua akan bekerja penuh dengan integritas. Tentu saja dengan situasi seperti ini kita mesti prepare, TPN menyiapkan lembaga yang bisa mengurus hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai sebuah bentuk antisipasi. Dan mudah-mudahan dengan kondisi-kondisi ini semua akan kembali pada jalan yang benar. Melirik suara kaum ibu, relawan Cawapres Gibran Raka Buming Raka membagikan sembako di wilayah Jakarta Pusat. Menurut koordinator relawan Gibran, kegiatan ini tidak hanya memberikan bantuan bagi warga yang membutuhkan, tapi juga menciptakan kebersamaan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi inspirasi kepada masyarakat yang lebih mampu untuk bisa berkontribusi membantu sesama. Alhamdulillah acara bagi-bagi sembako berjalan lancar dan warga juga senang. Sementara itu, Saudara, Wakil Kapten Timnas Amin Sudirman Said menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso akan bergabung dengan Timnas Amin. Sudirman menilai sosok Sutioso layak untuk bergabung di tim pemenangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024, mengingat saat ini Sutioso menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Lebih lanjut, Sudirman menjelaskan Timnas Amin sedang berupaya mendekati sejumlah tokoh senior lainnya agar bisa bergabung sebagai tim penasihat, tim pengarah maupun Dewan Pakar. Pertama, apakah tokoh Pak JK, Pak Sutioso akan bergabung? Pak JK mungkin tidak bisa bergabung karena beliau kan Ketua Palang Merah Indonesia. Ya. Saya saja sebagai sekjen, tahun lalu kan saya mengundurkan diri karena kita pengen menjaga netralitas PMI dan juga pengen menjaga etik di antara seluruh tim kampanye. Pak Sutioso insya Allah bergabung karena Pak Sutioso kan juga Dewan Pembina atau penasihat dari Partai Nasdem. Ya. Dan beliau aktif sekali menghimpun teman-teman sahabat atau senior-senior dari purnawirawan. Kami tutup Rumah Pemilu sampai di sini. Jangan lupa pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Jadi pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan pemilu terkini hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kami tutup Rumah Pemilu sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore. Sampai jumpa.
pemilihan umum dilaksanakan dengan penuh kejujuran, bermain secara sportif. Kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya, tanpa kecurangan apapun. Demokrasi yang berjalan jurdil, yang jauh sekali dari unsur KKN. Inilah